Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Pisces, ini adalah pembacaan yang khusus Mari tujukan bagi kamu-kamu yang kebetulan aja ya sedang terlibat dalam urusan asmara, cinta segitiga ya. Nah, jadi di sini kita akan cari tahu bagaimana kondisi terkini ataupun dalam waktu dekat relationship-nya kamu bersama dengan si dia ya, yang bebek pasanganmu ya, yang sudah menyelingkuhi dirimu. Oke. Nah, namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian kaum Pisces saja. Dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, oke, ada di situ tuh Seven of Pentacles. Oke, berikut ada energi dari Wheel of Fortune. Kemudian ada energi dari The Magician. Berikutnya ada energi dari The High Priestess. Dan kemudian ada energinya dari Nine of Wands. Nah, berikut ada energi dari berikut ada energi dari Three of dan berikutnya ada di sini. Iya. Nah, jadi gini, walaupun dia berselingkuh ya dengan pria lain ataupun dengan wanita lain, tapi Mari lihat tindakannya dari si pasangannya kamu ini tuh kayak tidak menunjukkan ya. Tidak menunjukkan bahwa dia memiliki relationship bukan hanya dengan kamu saja, tetapi juga dengan seseorang yang lain di luar sana ya. Nah, ini orang Mari lihat sangat amat pandai untuk mengkondisikan keadaan kayak gimana biar dengan kamu itu tuh hubungannya tetap berjalan, tetap adem gitu ya. Jadi kayak tidak dia biarkan bahwa perselingkuhannya dia dengan laki-laki lain itu atau dengan wanita lain itu mengganggu relationshipnya kalian berdua ini. Gitu loh ya. Jadi kayak bisalah Mari lihat hubungan kalian ini tuh dapat posisi lebih prioritas sesungguhnya dari hubungan jika dibandingkan ya dengan hubungannya dia bersama selingkuhannya gitu loh. Yakin Mari bahwa ini yang paling prioritas. Memang ya, dengan hubungan yang di sana dia coba menjalaninya dengan baik gitu ya. Namun energi ekstra harus setidaknya di saat sekarang dan sampai dalam waktu dekat ya, yang lebih terbaik itu tuh diberikan porsinya kepada kamu gitu loh ya. Jadi tetap di sini tuh malah tidak akan mungkin bisa imbang ya, tidak akan mungkin di sini tuh bisa adil setidaknya sampai saat sekarang ya. Bagaimana dia dengan kamu dan bagaimana dia dengan pria lain itu atau wanita lain itu. Contoh aja lah ya, contoh aja. Dengan wanita lain itu dia hanya menghabiskan waktu 2 jam per hari gitu ya dalam pertemuan. Atau mungkin lebih panjang durasinya itu tuh hanya telepon-teleponan, chatting-chattingan. Tidak dalam bentuk pertemuan. Nah gitu. Yang paling banyak itu tuh ya dengan kamu. Ngabisin waktunya itu tuh dengan kamu. Gitu ya. Keberadaannya dia lahir dan batin itu tuh lamanya dengan kamu gitu. Jadi dengan yang di sana ibaratnya kayak sesempatnya saja gitu ya, sesempatnya saja. Makanya kata Mari kayak teman-teman muslim ya itu kan boleh ada ibadahnya ya, ada bentuk ibadahnya itu tuh poligami gitu ya. Nah tapi kan ada syarat poligami, yaitu si laki-lakinya harus bisa bersikap adil, berimbang sama rata antara istri pertama dan istri kedua. Kan begitu ya. Nah, tapi dalam relationshipnya kalian ini, Mari lihat, yaitu tadi kayak kata Mari barusan, lebih berat untuk kamu, lebih banyak untuk kamu porsinya. Dalam hal apa sih Mari? Dalam hal apa saja? Dalam hal apa saja? Mau itu nominal uang, mau itu waktu, tenaga, ya apa aja. Mari lihat di sini tuh Pisces
kamu masih dalam posisi lebih menang ya, lebih banyak gitu loh untuk kamunya. Nah di sana ya, jadi ya kayak di sini tuh pasangan kamu ini ya memang bukan dia dalam maksud untuk mencari pengganti kamu gitu ya, tetapi memang benar di sini tuh dia hanya dalam posisi mau menambah gitu loh. Jadi karena tidak ada maksud tujuan menggantikan kamu, maka sudahlah menjadi sebuah keharusan bagi dia ya. Kayak gimana tetap konsisten lah, tetap konsisten. Memperlakukan kamu itu tuh lebih daripada dia memperlakukan manusia-manusia lain di muka bumi ini. Nah, kayak gitu ya. Nah, di sana. Jadi dia tuh udah sadar banget bahwa kalian ya sudah dalam ikatan rumah tangga misalnya ya, kalau kalian saat ini tuh memang statusnya suami istri gitu ya. Dan begitu juga kalau ternyata kalian berdua ini tuh statusnya masih pacaran ya. Jadi kalau kalian berdua dalam status pacaran, nggak bisa dia ini tuh tinggalin kamu. Nggak bisa, karena ada sesuatu tentang relationshipnya kalian ini tuh yang dia pun nggak bisa ngomong mengartikulasikan dengan benar ini ya, kalau mari lihat dengan gamblang. Karena apa? Karena mari lihat gini, kalau secara batin kuat banget ikatan batinnya si pasangan kamu ini tuh ke kamu. Kamu percaya atau nggak percaya lah ya. Tapi mungkin banyak kan kalian nggak akan bisa itu percaya. Kalau ikatan batinnya dia ke gue Cimari itu tuh kuat banget. Kok bisa sih dianya selingkuh? Itu kan? Kok bisa sih dia mendua hati? Ya kalau ikatan batin kuat, berarti dia cinta sekali sama aku, dia sayang sekali sama aku. Nggak akan lah mungkin dia tuh menghadirkan laki-laki lain ataupun wanita lain lah. Buktinya dia main gila kan, pasti kayak gitu ya. Sanggahan dari kamu kan. Nah tapi ya kayak gimana mau Mari katakan, energinya yang Mari tangkap demikian gitu loh ya. Jadi kayak ada ikatan dengan kamu, ada ikatan yang sudah berusaha pun dia membuka ikatan ini biar dia melepaskan diri dari kamu, tapi sampai saat sekarang tidak akan bisa. Malah kalau Mari tangkap, semakin berupaya dia untuk pergi dari kamu, meninggalkan kamu. Kok rasa-rasanya keinginan untuk bersama dengan kamu itu tuh ego ya. Ego yang terikat dengan dirimu itu tuh kok makin kuat gitu. Ya, egonya kok makin besar. Gitu loh. Nah, di sana. Mari bilang ini tuh kok kayak ada twin flame-nya ya. Hubungan kalian ini. Ada twin flame-nya. Tapi twin flame-nya ini tuh dia hukum twin flame-nya ya, hukum twin flame-nya dia itu tuh akan banyak itu terjadi di hidupnya si pasangan kamu ini sebenarnya gitu loh, di hidupnya si pasangan kamu ini gitu ya. Jadi dampak dari energi twin flame itu dia yang paling signifikan merasakannya gitu loh ya. Ada hutang karmanya dia ini yang harus dia tebus bayar kepada kamu gitu loh ya. Jadi kalau Mari bilang mungkin kamu kayak ngerasa di saat sekarang itu tuh kamu seperti korban ya. Kamu korban, kok bisa-bisanya dia dengan kamu terus dia dengan yang lain gitu ya. Nah tapi ternyata kalau Mari bilang ini tuh dia ndak terbalik, justru terbalik gitu loh. Yang kamu anggap kamu adalah korban, tapi sebenarnya itu tuh adalah si pasangannya kamu ini nanti nih, gitu. Ya. Tapi Mari nggak bisa bilang ya untuk di saat sekarang akan seperti apa gambaran energi twin flame ini dalam hidupnya dia ya. Kalau memang ingin tahu, lihat personal reading aja. Ke siapapun itu terserah ya, mau ke tarot reader manapun. Tapi ini tuh jangan kamu pernah coba-coba ya merasa begitu tersakitinya. Nggak usah kamu drama-drama gitu ya, karena nanti itu bagian dia itu
bagian Sia yang bebek punya kamu itu, ya, yang drama-drama hancur gitu ya, hancur secara batin gitu ya. Karena memang ini tuh pelajaran untuk dia gitu. Kalau mari lihat di sana. Tapi itu ingat ya, kehancuran karena karma itu tuh bukan sebuah penghukuman, bukan. Tapi itu tuh bentuk dari pembelajaran. Nah, seperti itu ya. Karena dalam kehidupan yang ini, Maret nanti energi spiritualnya dia, bukan energi sih ya, tapi lebih ke kesadaran ya, kesadaran spiritualnya dia dalam kehidupan yang ini tuh nanti dia cepet ini naiknya, gitu loh, cepet naiknya di sana ya. Nah, jadi tuh kalau kamu mungkin akan melihat relationship dengan si dia ini tuh dari ranah sebagai manusia biasa gitu ya, awam gitu. Nah, namun kepada dia mau nggak mau akan tercelikkan ya mata indranya dia, mata batinnya dia. Apa sih itu spiritual? Kayak gimana sih itu pemahaman spiritual? Nah, ke sana ini ya. Nah, jadi nanti nih bisa agaknya plot twist ini nanti model ceritanya relationship kamu dengan si dia, plot twist gitu. Kamu rasa nanti kamu jadi korban, tapi sebenarnya tidak ada jadi korbannya kamu, nggak ada gitu ya. Nah, apalagi memang kalau terlihat di sini tuh ya, untuk sementara waktu ini loh, mari lihat, nampaknya kamu sudah cukup berdamai ya dengan keadaan, kenyataan, fakta bahwa dianya itu tuh pernah selingkuhin kamu gitu kan. Kalau mari lihat sampai sejauh ini tuh, sampai hari ini tuh kamu masih kuat ya keinginan untuk bersama juga dengan si pasangannya kamu kan gitu. Dan bahkan kalau dalam statusnya kalian itu masih pacaran, mari lihat kok kayaknya kamu sudah mulai siap-siap ini ya, mempersiapkan diri gitu, lebih akan masuk mengangkat relationship ini tuh ke status yang lebih serius lagi nih. Kalau mari lihat ya. Nah, di sana akan mau kamu angkat ini tuh menjadi hubungan yang lebih jelas gitu. Nah, sudah ada keinginan di dalam dirinya kamu. Dan yang ianya ini tuh mari lihat bukan hanya kayak sebatas keinginan saja ya. Tapi kalau dilihat dari sisi kesanggupannya kamu, apakah memang kamu sanggup ya? Sanggup yang tidak lagi hanya pacaran tapi masuk dia ke ikatan rumah tangga. Ya sangat sanggup kalau mari lihat. Sangat sanggup gitu ya. Mau ganti status itu tuh sangat bisa kamunya. Nah, begitu juga jika kalian ini statusnya sudah dalam ikatan rumah tangga. Mari nampak sebagai istri, sebagai suami, wah kamu kok kayaknya nggak bisa dikritik ya. Ini bukan bermaksud lebay gitu ya. Bukan bermaksud untuk pro ya, berlebihan menilai tentang kamu gitu. Tidak. Tapi mari lihat di sini tuh ya kamu sebagai pacar kah, sebagai suami, apapun sebagai istri. Mari lihat kayak itu tadi, kamu nggak bisa dikritik ini, gitu, nggak bisa lagi, ya karena pengaruh dari kamu dalam hubungan kalian nampaknya pun sangat besar, ya dalam kehidupan pribadinya dia pun, wow, Marlet ini tuh sangat kuat ya pengaruh dari kamunya ini, gitu loh. Jadi kayaknya banyak sedikitnya pasti orang ini tuh tergantung betul sama kamu ini, tergantung betul. Gitu loh. Nah, mari lihat gini. Kamu itu tuh memang posisinya menerima bahwa dia itu tuh sempat nih tergelincir bermain bara api dengan seseorang di luar sana. Gitu ya. Tapi di sini kamu itu tuh enggak mau.
membiasakan diri untuk menerima kondisi yang seperti ini gitu. Ya tentu ya, walaupun ini statusnya kalian twin flame sebenarnya gitu, tapi nggak masuk ini ke akalnya kamu. Maksudnya itu kan urusan dia twin flame itu gitu ya, karena memang benar itu pembelajaran twin flame-nya ke si pasangannya kamu gitu ya. Jadi kamu kayak mau twin flame kayak mau apa kayak itu istilah-istilah bullshit gitu ya. Yang penting dia harus setia sama aku. Nah, kan gitu. Porsinya kamu kan, keinginannya kamu. Mau ini tuh hubungannya karmik, yang soulmate kayak, yang apa kayak gitu kan. Nggak masuk, nggak iya sama kamu gitu loh. Nah, makanya di sini tuh mari bilang kamu menerima bahwa dia pernah bermain api di luar sana. Tapi penerimaanmu bukan permisif. Karena mari lihat kamu di sini tuh ngegembleng ya. Kamu ngegembleng sih yang bebeknya kamu ini. Jadi maksudnya macam ada di sini mari lihat kamu akan mengultimatum gitu. Kamu akan mengultimatum si dianya bahwa dia harus kembali bersatu dengan kamu. Jadi kamu tidak akan mengizinkan ya dia berbagi-bagi hati, berbagi-bagi rasa, berbagi-bagi hidup ya antara dengan dirimu dan dengan laki-laki lain itu ataupun dengan wanita lain itu. Gitu loh. Kalau marah pasti di sini tuh kamu mengintimidasi dia. Ibaratnya kamu maksa gitu ya. Ya. Karena mari nampak di sini tuh kok kayaknya kamu ndak yang kayak pakai tedeng aling-aling ya. Basa-basi gitu ke si yang bebeknya kamu ini. Kamu kuat di sini, mari lihat ya, keras kamu di sini, tegas kamu di sini. Gitu. Kamu bisa aja tahu gitu loh bahwa yang akan kamu lakukan itu tuh atau sudah kamu lakukan ya, ini tuh bakalan bikin dia mumet gitu. Misalnya nih, kamu memaksa dia untuk memilih ya, meninggalkan laki-laki itu, perempuan itu dan balik dengan kamu. Ya, sementara kamu kan tahu ya bahwa iyalah mereka juga punya relationship. Tapi malah kamu paksa mereka untuk stop. Jadi kamu sedikitnya itu tahu, ini orang pasti nanti galau juga ini. Kalau dia dipaksa ninggalin laki-laki itu atau dengan ninggalin wanita itu gitu kan. Tapi di sini kamu nggak mau kompromi dalam hal yang demikian gitu loh. Kalau komprominya memaafkan bisa, kamu mau memaafkan ya sehingga masih tetap ada keinginanmu untuk mempertahankan hubungan. Tapi bukan berarti kamu memaafkan dia, artinya kamu juga merangkul kisahnya dia dengan orang lain itu, ya, menjadi bagian dari kisahnya kamu dengan si pasangannya kamu ini. Nggak ada kayak gitu. Nah, belum, atau ya kamu masih menolak yang demikian. Maunya kamu ya kembali setia si dianya, sebagaimana jelas ya. Kamu sudah mempersembahkan kesetiaannya kamu dalam relationship ini, ya kamu juga tanda petik menuntut hal yang serupa sama dari pasangannya kamu ini gitu loh. Jangan kamunya aja yang setia sama dia tapi dianya mendua kan gitu. Nggak masuk ke akalnya kamu ya, nggak masuk di sana. Jadi ya kamu akan tanda petik maksa dia untuk mencontoh kamu. Nah itu kalau mari lihat ya. Nah jadi ketika kamu mengultimatum si dia bahwa dia harus ninggalin laki-laki lain itu atau perempuan lain itu, mari nampak mungkin dia hanya akan bilang iya dulu, iya ya di sana. Nggak ada dia bilang nggak bisa itu, nggak boleh. Udah enak aja kamu, masa iya aku disuruh ninggalin yang di sana. Nggak mungkin dia ngomong demikian. Pasti dia akan bilang, ya oke, aku akan tinggalkan laki-laki itu. Aku akan lepaskan perempuan itu. Gitu ya. Di depan kamu pasti dia akan memastikan bahwa hubungan mereka sudah selesai. Gitu. Ya. Di sana. Tapi itu bukan perkara yang mudah ya. Kalau mari bilang sih, jika boleh saran sama kamu, bantu dia ya. Bantu dia untuk kembali pulang dan tertib dengan kamu.
bukan kayak ditekan-tekan ini orangnya gitu. Apalagi kalau dia tuh laki-laki ya, karena kalau ditekan-tekan bisa-bisa juga ini tuh jadi kayak kalap gitu loh ya. Memang dia butuh proses, memang dia butuh waktu untuk melepaskan wanita itu ataupun laki-laki itu. Tapi dia akan cepet itu tuh ngomongnya sama kamu, iya aku tinggalin. Bahkan mungkin dia juga akan membuktikan di saat-saat sekarang ini. Misalnya yang tadinya dia setiap hari itu tuh pulang jam 7 petang, tapi di sini tuh dia udah balik ke rumah jam 5 sore. Nah kayak gitu ya. Yang biasanya dia lama intens di depan layar handphonenya. Nah belakangan itu kan sudah mulai ya, dia tinggalin handphonenya supaya dia bisa berinteraksi dengan baik sama kamu, gak terpecah konsentrasi antara dunia nyata di depan mata dengan dunia goib di dalam layar handphone ya. Seperti itu kan di sana. Jadi memang dia di sini tuh kayak bilang ya oke. Pokoknya tunggu aku akan mengusahakan. Aku akan mengusahakan apa yang kamu mintakan kepadaku itu tuh bisa terjadi gitu. Memang ada niatannya dia di sana. Memang ada niatannya dia ya. Pokoknya yang maksudnya niatan dia ini tuh mengiyakan apa maunya kamu gitu ya. Jadi kayak bolehlah ini diapresiasi ada keinginan dari seseorang ini, biar apa yang kamu kehendaki itulah yang terjadi. Tetapi ingat, tidak semudah itu prosesnya gitu loh. Yang memang betul ada upaya usahanya dia, tapi hasil akhirnya yaitu dia lepas dari yang di sana, dia selesai dengan yang di situ. Itu kamu harus berikan kesabaran ya gitu. Kamu harus berikan kesabaran ke dia supaya memang kamu boleh sanggup gitu loh, boleh sanggup melihat hasil akhir hubungannya dia dengan pria lain itu atau dengan wanita lain itu dalam bentuk perpisahan gitu ya. Tidak cepat ini, tidak cepat, masih butuh ya hitungan minggu, hitungan bulan gitu, baru dia bisa ngelepasin itu laki-laki lain ataupun perempuan lain. Nah seperti itu ya. Sama aja, jangan kamu pikir bahwa laki-laki lain itu ataupun perempuan lain itu tuh dia bisa menerima kamu. Enggak, sama juga itu tuh ya, si yang bebeknya kamu ini nampaknya mari bisa dia tuh dapat ultimatum juga tuh dari selingkuhannya dia untuk memilih bersama dengan dia dan meninggalkan kamu gitu ya. Jadi walaupun misalnya kamu ngelihat pasanganmu untuk di saat ini tuh kok dia nggak nampak nih batang hidungnya gitu ya, udah hilang gitu ya, misalnya nih saat sekarang gitu ya, andaikan seburuk-buruknya keadaan dia lebih banyak habis energinya dia, habis waktunya dia dengan yang di sana ya, itu tuh karena dia dapat ultimatum juga dari laki-laki lain itu atau dari wanita lain itu. Cuman gini, ingat, melepaskan kamu tidak akan gampang. Jadi dia ini tuh kayak orang yang sudah masuk dalam hidupnya dia, susah untuk dia lepaskan. Siapa saja yang hadir dalam hidupnya dia, terutama dalam hal asmara ya, itu tuh bisa masuk, gampang boleh masuk, tapi tidak akan mudah untuk keluar. Nah kira-kira gitu ya di sana. Untuk melepaskan orang-orang yang sempat hadir dalam hidupnya dia dengan cepat, itu tuh bukan perkara yang mudah, tapi justru rumit bagi si ya yang bebeknya kamu ini. Jadi kalau mari bilang memang bisa-bisa dalam waktu dekat ini atau bahkan sudah terjadi saat sekarang, kayak kelihatan hubungannya kalian itu tuh seperti kayak gak ada masalah tentang perselingkuhan gitu. Seperti gak ada masalah tentang perselingkuhan. Dijaga betul kondusifnya keadaan suasana gitu ya. Baik kamu yang menjaga dan juga si ayang bebeknya kamu itu tuh menjaga gitu ya. Karena apa? Supaya ini tuh jalan terus relationshipnya kalian ini gitu loh ya di sana. Karena kalau nggak dijaga, wah ini bisa kacau balau kan gitu. Nah sementara kedua belah pihak, baik itu kamu, baik itu tuh ayang bebeknya kamu ini, ya masih terlihat sangat-sangat jelas ya, bahwa keinginan untuk menyatu kembali itu atau melanjutkan kembali itu tuh ya sangat kelihatan nyata di sini ya. Oke lah, baik.
Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Virgo, Aquarius, berikut energi dari Libra, Leo di sini, Sagittarius, Gemini hadir, Pisces ada untuk dan Sagittarius ya menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu Pisces yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu mengerti dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.